Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema, hidup bahagia dan damai. Kita lihat satu ayat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita manusia pasti mengingini hidup bahagia dan damai. Tidak ada satupun yang tidak mengingini hidup bahagia dan damai. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian itu ada banyak cara dilakukan oleh banyak orang. Ada yang bekerja keras mengumpulkan harta, lalu dia bersenang-senang dan akhirnya dia mendapatkan kebahagiaan. Ada yang sekolah tinggi-tinggi, ada yang mengejar karir, jabatan, ada juga yang suka traveling dari satu kota ke kota, bahkan negara ke negara lain. Dan banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian. Namun, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian, firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-18, saya akan bacakan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dari pembacaan ini kita melihat bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian, firman Tuhan ini sangat jelas mengatakan kepada kita dan sederhana sekali. Untuk mendapatkan kebahagiaan itu, firman Tuhan mengatakan kita harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan itu. Ketika kita melakukan, memperhatikan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, maka dikatakan damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah kebahagiaan yang terus menerus, tidak akan pernah berhenti. Luar biasa. Kebahagiaan yang didapatkan dan kedamaian yang didapatkan oleh orang-orang di luar firman Allah itu sifatnya sementara dan bisa hilang. Tetapi kebahagiaan dan kedamaian yang didapat dari Tuhan lewat kebenaran firman Allah, yaitu memperhatikan perintah-perintah Tuhan, kebahagiaan itu dikatakan akan terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering dan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Mari terus kita lakukan firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan dan kita lakukan. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian yang dari Tuhan. Kita lihat satu ayat di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan buat kita semua. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Tetapi ia berkata, ini Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Atau dalam terjemahan lain dikatakan melakukannya. Jadi jelas, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya atau memeliharanya. Firman itu tertanam, mendengar lalu tidak masuk dan keluar begitu saja.
Tetapi firman Tuhan itu bekerja di dalam hati kita, membentuk kita. Dan kita hidup seturut dengan firman itu, maka kita adalah orang yang paling bahagia dan orang yang paling damai di bawah kolong langit ini. Sebab apa? Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu adalah pelita dan suluh bagi jalan kita, untuk kita sampai ke tujuan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di hari-hari ini kita melihat ada banyak kejadian-kejadian. Saya baca hari ini juga ada banjir bandang di Malaysia dan lain sebagainya. Begitu juga di Saudi Arabia. Ada angin puting beliung, tornado, banjir besar. Semua padang Arafah digenangi oleh air. Kemana kita bisa berlari? Kemana? Saya mau katakan, ketika itu terjadi, seperti virus corona juga saat ini, kita hanya bisa berlindung di bawah sabda Allah. Ada lagu lama pan, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Kita harus berlindung dalam sabda Allah, firman Allah. Sebabnya firman, sekali lagi saya katakan, orang yang paling berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Sebab apa? Ada perlindungan di sana bagi kita yang melakukannya. Dengan demikian, maka kita akan bahagia dan memiliki damai sejahtera sampai selama-lamanya. Terima kasih, firman ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah. Jangan menjadi orang yang tegar tengkuk, menjadi ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tetapi kita mau menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Terima kasih, renungan ini menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.